Tapi kalau untuk aku sendiri nggak takut, karena aku pikir ya namanya sinetron ya patternnya kan selalu sama. Kenal ya, dia nggak pernah capek, dia nggak pernah perlu capek. Ya, tapi nggak melulu kan. Karena gue capek kok mau syuting, tungguin gue bentar ya. Iya. Dia bisa, mungkin waktu lagi capek, terus dia lagi sakit, dia cuma istirahat bentar, 1 jam, terus dia bisa lanjut lagi. Itu ini benar-benar gak egois ya, dia nggak memikirkan diri, tapi dia memikirkan tim. Itu yang paling upload, ya makanya just awal ini ya. Wah, mereka luar biasa banget ya. Pokoknya sama kayak bilang Anthony, Andika gitu orangnya. Andika itu bagus. Oke deh. Anthony itu cowok paling baik yang pernah gue lihat selama ini. Gitu ya. Benar. Makanya itu, orang angel kan. Orang angel, enggak ada aku. Oke, terganggu ini nggak sama sekali, itu malah jadi challenge sendiri buat saya ya, buat menangin judul-judulnya. Karena kalau misalkan saya menangin itu gagal, kayak kalau misalnya itu menangin berikutnya itu tidak bisa mengambil hati penonton, saya nganggap itu saya gagal. Makanya itu challenge sendiri buat saya. Dan ada hal-hal yang saya emang gak samain sama yang tadi bisa mudah cinta secara karakter. Nah, itu saya bentuk ya di sini. Dan nggak sama sekali. Dan malah jujur ada beberapa penonton Samudra Cinta sendiri aja, mereka ngelihat di karakter Cinta ini emang sangat jauh berbeda dengan Samudra. Beda banget. Kayak menurut aku itu salah satu yang aku lakuin untuk membedakan karakter sebelumnya dan karakter sekarang. Oke. Maksudnya saat break gitu ya. Dari waktu kosong nih kita kebetulan lokasi syutingnya tuh enak, bisa sekarang udah bisa istirahat, kita ngobrol-ngobrol aja. Kayak atau sekarang udah bisa dance, kita aku juga dance, main TikTok. Ya sih, atau udah nggak mulai apa? Udah mau mulai untuk membuka itu ya. Untuk itu ya. Ya, jadi itu adalah kita tempo kita kayak kita. Ya, nanti saya bawa. Makasih udah ingetin Mas. Kebetulan di lokasi saya yang itu sinyalnya kurang bagus Mas. Jadi itu kendalanya. Jadi nggak bisa online. Kita malah lebih banyak keskipan ya sih. Tapi nanti makasih Mas diingetin kan. Kalau ya gimana ya, anak kan juga lagi sekolah juga, jadi dia belum jadi dan sering juga bisa jagain di nggak kalau sulit sih untuk jalan anak, tapi ya karena sering lokasi main bareng dan waktunya masih lumayan fleksibel. Menjaga emosi dalam karakternya sih berat banget, banyak menangis, banyak emosi yang harus kita mainkan, jadi menjaga mental health kita juga sih, in a way ya kita jadi bawa sama karakter ini bilang jadi pas udah apakah kita berat sama agak jauh ya syutingnya kayak agak jauh dari rumah. Pernah, tapi kan masing-masing pemain juga ada caranya untuk lebih yang kayak nggak sadar sih ke bawah, karakternya, tapi pas dibilang sama orang kayak kayaknya lu ke bawah deh sama karakter ini, terus aku kayak iya oke gue yang kita kasih karakter itu udah cukup
Ngomong lebih kayak ngomong sama diri sendiri sih. Kalau gue tuh menantangnya apa ya? Kebanyakan si fighting lah, si action lah, melarikan diri lah. Itu sih yang lebih mengurangi tenaga. Terus sama kayak itu juga bisa sedih lah, ingat istri lah. Enggak, istri di sini lah, Samira. Ya itu kan tujuannya cuma mau pulang ingat istri sama melawan. Dan itu koreografernya ada tinggal kita ikutin. Soalnya memang dulu ikut sinetron yang action jadi dia Oke, gitu. Makanya bersih juga. ya malah bersih juga untuk jaga kesehatan fisik juga ketika Gimana kita seperti ini? Aduh. ya anak aduh Punya anak menikah ya? Udah jadi 18 tahun. iya. Nah ya kalau Julian kayaknya emang tiap episode skenario emang benar-benar harus baca detail karena di situ banyak banget perubahan Julian untuk membagi emosi antara mantannya masa lalu sama Safira sama adiknya sendiri karena apa ya kalau misalkan saya itu salah actionnya itu takutnya bakal berpengaruh juga sama yang lainnya gimana aku membagi sayang itu ke Safira ke Asya juga ke darinya ataupun ke adik aku sendiri karena kita harus membedakan itu kalau disamaratain orang kan sekarang udah pintar-pintar jadi kayak ya pilih kok sama aja sih misalnya sama mantan yang dulu sayang banget kok bilang sama pecat masa depannya kok sama aja itu aku concern di sana sih dari segi pengadeganan itu harus diperhatiin secara detail juga entah itu dari dialognya dari filmnya apapun itu jadi emang harus ada itu yang agak lebih susahnya dan untuk ada pemain satu lagi namanya Dania Asya itu yang sebagai mantan aku aku membuktikan juga ke penonton kalau aku yang benar-benar rasa kehilangannya itu kehilangan banget dan rasa sayang itu sayang banget itu harus ingat banget itu udah ya sekitar 2 hari lalu sehari yang lalu itu juga ada yang pusing lumayan agak berat sama Dania kalau khawatir untuk dijodohin sih enggak ya karena berhasil loh. ya baru berhasil ya nggak tahu sih kalau sebagai pemain ya kalau menurut aku misalkan suatu adegan kita lakukan dengan set yang benar-benar sayang kita bakal sayang aja bisa setelah itu udah selesai keluar Ya, udah menjadi aja teman kita lagi. tapi gimana caranya kita terang suatu adegan Tapi itu membuktikan ya profesionalismenya juga sih. ya Kayak kalau bisa menjaga karakter kayak baper orang. iya. Berarti kalau ada antagonis, kalau dibenci banget ya berarti ya berhasil. Terus Anthony mungkin Rafael. Kalau yang jadi karakter ya saya dulu selalu jadi agonis ya terjebaknya ya cuma dilihat orang selalu jadi jahat gitu tapi main contoh jadi ya baik terus sekarang aku bilang ini jadi orang yang tersiksa gitu jadi tantangan juga untuk sembuh gak jahat tapi baik ya sesuatu yang beda aja sih pasti semua orang masih mau dengan baru ya Iya. nggak terjebak sih nggak sampai ya paling cuma bincang aja ini agonis ya tapi enggak sih ya tapi soal jadi agonis itu aja sih gimana kita mainnya komedi jadi Belum. kalau komedi kayak komedi pun pernah sih ya. Tapi kayak jadi Belum pernah. jadi orang cacat kita pengen coba itu satu saat pengen kayak oke itu seru banget kayak baru aja sih sering lihat orang main itu kayak bagus banget Kalau aku sendiri sih belum pernah dicap kayak
yang cewek lemah, propaganis banget. Dari dulu aku selalu mengikat conscious decision yang oke, misalnya project ini aku udah kelar nih, propaganis drama yang sini, terus nextnya pada tawaran yang antara drama atau komedi, aku ngambil komedi gitu. Jadi sama terakhir aku udah coba sama karakter dan malah kayaknya kebanyakan komedi deh. Kayak aku malah kebanyakan komedi dan sekarang aku balik lagi ke Oke. Kalau dia Azov sendiri. Kalau ketakutan untuk terjebak di dalam satu peran, kalau aku sih enggak sih. Ketakutannya itu malah sebenarnya dicap sama beberapa production house. Jadi kita terlibat itu yang ketakutan sebenarnya di situ. Karena ada nggak cuma monsternya, bukan aku ini sebenarnya beberapa orang yang terlalu sering di antagonis, maka akhirnya sebenarnya dia bisa jadi protagonis, jadi antagonis terus. Nah, itu tapi di Indonesia sebenarnya, kalau di luar mungkin tidak ada. Nah, hal itu. Tapi kalau untuk aku sendiri nggak takut, karena aku pikir namanya sinetron, ya patternnya kan selalu sama ya, cuma ceritanya berbeda. Patternnya adalah ada antagonis, ada protagonis, dan akhirnya happy ending gitu. Nah, tapi kalau misalkan emang mau mencoba hal yang baru, mungkin platformnya yang beda, itu bukan di sinetron. Ya. Pasti kita bakal film atau series untuk berkarya itu ada di sana. Bukan berarti sinetron nggak berkarya ya. Sinetron juga sama, tapi production house sudah melihat kayak, oh, Alika protagonis, ini protagonis, kalau misalkan Azov protagonis, udah lebih ke situ aja. Jadi itu adalah memang kalau mau berkarya ya platformnya aja yang mau kemana. di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung pas dong. Oh ya. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Sama aku daerah-daerah setelah. Iya. Banget. Sekarang kayak bulan. Iya. Berapa hari kalian syuting di sana tuh? Minggu ya. Seminggu. Iya. Berapa harian. Iya. Tapi happy ya. Kayak ganti suasana aja. Dan pantainya juga bagus. Bersih kok. Iya, bersih. Hiburan tiap Positif hari. semua. Positif semua tapi ya. Positif. Dan mereka udah kayak mission nih kayak Julian Shakira atau yang punya Shakira sama Rafael aja, kamu udah Julian gak usah gitu, kayak gitu yang pelimpan. Kayak kita yang ngebacanya happy sih, happy ya kayak jadi kayak lucu, terus ada yang kayak lucu-lucu kayak gitu. Wah, Apa? ya jika kerjaan kan nggak mau. Apa sih ya, itu lihat dari ceritanya sesuatu yang beda, jadi kita pengen coba sesuatu yang beda juga. Nanti kan saya oke. Kalau dari aku, kenapa terlalu kerja sama orang-orang di sana? Karena kayak, yes, aku mau mereka. Dia mau ngambil. Azam. Sama lagi gimana? Kan kalau aku emang aku punya target di tahun, karena emang udah hampir 4 tahun ini sinetron terus kan. Jadi aku mau targetin tahun kelima sinetron habis. Aku mau coba ke ranah yang lain. Harapannya apa sih? Boleh. Harapannya sinetron ini semoga semakin berkembang ceritanya, makin bagus juga, dan kita semua dikasih kesehatan ya. Yes. Kita dikasih kesehatan, terus kita juga happy ngejadinya, terus kita memberikan karya juga terbaik buat yang nonton. Yang bisa dinikmati sama masyarakat. Semoga juga yang nonton bisa dapat hikmah baru atau kesenangan baru, hiburan baru gitu sih. Karena jujurnya emang aku akuin sinetron ini ceritanya juga relate sama kejadian
kehidupan nyata dibanding aku ngerasa kayak sinetron sebelum sinetron dibanding sinetron yang lain lah. Aku ngerasa kayak gitu. Kan ada sinetron yang buat atau apa gitu. Aku ngerasa ini buat orang yang punya mental issue atau buat orang yang punya masa lalu yang cukup Masalah gitu problemnya. sejauh ini ya dengan sampai cukup keluar sejauh ini, aku ngerasa cerita ini masih masuk akal semua. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ada tiba-tiba ada mobil di atas rumah gitu, itu bukan gitu ya. Masih logik lah. Ya. Kayak buat semuanya jangan lupa nonton di antara Dua Cinta jam 9.05. Benar. benar Hanya di SCTV. di